Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Faizatur Rahma Asifah dengan NIM akhir 183. Di sini saya akan berperan sebagai guru yang akan menyampaikan materi dari bidang administrasi perkantoran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam pelayanan kantor, yaitu penanganan keluhan tamu di kantor. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali rasanya bisa melihat wajah-wajah ceria dan bersemangat kalian hari ini. Oke, Ibu mau nanya nih, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan benar-benar siap untuk menyerap ilmu baru hari ini. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, Ibu ingin memastikan kesiapan fisik dan mental kalian. Coba tegakkan duduknya, atur nafas, dan mari kita fokus sejenak ke depan. Oke, baik. Sebelum kita benar-benar mulai materi inti kita, Ibu ingin kalian duduk dengan rapi terlebih dahulu. Pastikan tidak ada barang-barang yang tidak diperlukan di atas meja. Siapkan alat tulis, siapkan diri kalian, dan mari kita pusatkan perhatian sepenuhnya ke pembelajaran hari ini ya. Tolong kerjasamanya. Oke, karena materi yang akan kita kupas tuntas hari ini sangat amat penting. Ini adalah skill fundamental terutama untuk kalian calon-calon profesional yang nantinya akan berkecimpung langsung di dunia kerja. Baik itu di bidang perkantoran, ataupun administrasi, maupun pelayanan publik. Nah, untuk memulai, sekarang Ibu ingin mengajak kalian melakukan sebuah eksperimen imajinasi. Ibu ingin kalian membayangkan nih suatu situasi secara mendetail. Tolong pejamkan mata kalian sebentar. Rileks. Bayangkan kalian adalah seseorang pelanggan yang datang ke sebuah kantor pemerintahan atau bank untuk mengurus suatu keperluan yang sangat mendesak dan penting bagi kalian. Tapi saat kalian sudah bangun sangat pagi, menempuh perjalanan jauh di tengah kemacetan, dan kalian datang dengan harapan yang sangat besar akan dilayani dengan cepat, petugasnya yang ramah, dan penjelasan yang jelas. Namun, apa yang kalian dapatkan? Ketika sampai di sana, suasana kantor sangat kacau. Kalian harus nunggu antrean yang sangat lama, berjam-jam, tanpa kepastian. Tidak ada sistem nomor antrean yang jelas. Petugas yang ada di loket terlihat sangat cuek, sibuk mengobrol dengan rekannya. Bahkan ada yang sibuk bermain ponsel dan sama sekali tidak menghiraukan keberadaan kalian. Nah, coba kalian resapi perasaan itu. Rasa lelah, rasa panas,
rasa diabaikan. Sudah terbayangkan? Oke, sekarang silakan buka mata kalian kembali. Ibu ingin bertanya. Coba kalian pikirkan baik-baik. Bagaimana perasaan kalian pada saat itu? Ibu ingin mendengar jawaban yang jujur dan spesifik dari kalian. Wah, emosi banget pastinya, Bu. Rasanya pengen ngamuk di tempat. Kalau aku kecewa berat, Bu. Rasanya waktu dan tenaga saya terbuang sia-sia tanpa hasil. Ya, betul sekali. Terima kasih banyak atas kejujurannya ya. Ibu sangat memaklumi perasaan kalian. Perasaan kecewa, kesal, bahkan amarah yang meluap-meluap itu adalah respon yang sangat wajar dan manusiawi. Nah, perasaan itu muncul ketika apa yang kita harapkan secara logis tidak terpenuhi oleh kenyataan yang ada. Setiap orang yang datang ke suatu tempat pelayanan pasti memiliki ekspektasi atau harapan tertentu. Nah, ketika harapan itu patah dan tidak sesuai dengan kenyataan, pahit yang mereka terima, maka akan muncul rasa tidak puas. Nah, rasa tidak puas ini adalah benih utama dari apa yang akan kita bahas hari ini. Dan dari rasa tidak puas itulah biasanya timbul, meledak, atau tersampaikanlah apa yang disebut dengan keluhan. Nah, keluhan itu bukan sekadar marah-marah tanpa alasan ya, tapi sebuah sinyal kuat dari ketidakberesan suatu sistem. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi, coba jujur, jika kalian berada dalam situasi yang menyebalkan tadi, apakah kalian akan menyampaikan keluhan secara langsung di tempat atau memilih diam saja, tapi kalian bersumpah tidak akan pernah kembali lagi ke kantor itu dan akan menceritakan keburukannya ke semua orang? Kalau saya nih, Bu, saya tuh lebih baik diam. Tapi saya kasih rating bintang 1 dan ulasan buruk di Google Maps biar semua orang tahu. Kalau saya menyampaikannya, Bu, biar mereka sadar dan perbaiki layanannya. Jadi jangan seenaknya sendiri. Terus itu, Bu, ada juga yang memilih diam saja karena takut makin dipersulit urusannya kalau kita komplain ke orangnya tadi. Oke, baik, jawaban kalian sangat beragam dan menarik untuk kita bedah lebih lanjut. Memang, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menanggapi ketidakpuasan, dipengaruhi oleh karakter dan situasi. Ada yang tipe konfrontatif atau langsung menyampaikan keluhan. Ada juga yang tipe memilih diam. Namun, poin penting yang perlu kalian ketahui, orang yang menyampaikan keluhan itu sebenarnya masih memiliki harapan agar masalahnya diperbaiki. Nah, mereka masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki keadaan yang terjadi. Nah, sedangkan orang yang diam belum tentu puas. Bisa jadi
Mereka sangat kecewa, tapi tidak ingin menyampaikan secara langsung. Dan justru tipe seperti ini bisa menjadi hal yang sangat merugikan bagi suatu instansi atau kantor. Kenapa? Karena mereka bisa saja menceritakan pengalaman buruknya kepada puluhan orang lain secara manual ataupun dalam dunia digital seperti sekarang. Mereka akan curhat di media sosial yang bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan menit. Ini bisa menyebabkan nama baik perusahaan tercemar. Baik, dari analisis tadi, kita bisa memahami bahwa keluhan adalah hal yang tidak bisa dihindari, melainkan harus dikelola dalam dunia pelayanan. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang penanganan keluhan tamu di kantor. Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan penuh perhatian, karena ini akan menjadi bekal yang sangat amat berguna ketika kalian terjun langsung ke dunia kerja nanti. Oke, baik. Kita mulai dari fondasi dasar ya, yaitu pengertian secara mendalam. Nah, keluhan tamu adalah bentuk ungkapan ketidakpuasan baik secara lisan maupun secara tulisan yang disampaikan oleh tamu terhadap pelayanan yang mereka terima. Keluhan ini bisa disampaikan melalui berbagai saluran. Saluran langsung, misalnya tamu menyampaikan secara lisan di tempat atau meminta bertemu dengan pimpinan. Sedangkan saluran tidak langsung bisa melalui telepon, surat, media sosial, atau feedback form. Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, menurut kalian mana yang lebih menantang untuk ditangani? Keluhan langsung tatap muka atau keluhan lewat media sosial? Kalau menurut saya, lewat media sosial, Bu, karena efeknya lebih luas dan permanen. Oke, tepat sekali ya. Analisis yang bagus. Tapi keduanya tetap harus ditangani dengan kepala dingin. Ibu ingin tanya lagi, menurut kalian, apakah setiap keluhan itu harus dianggap sebagai suatu yang negatif atau serangan pribadi kepada kita? Tidak, Bu. Ya, betul sekali. Keluhan tidak selalu bersikap atau bersifat negatif. Justru keluhan bisa menjadi masukan yang sangat berharga atau bisa kita sebut hadiah bagi kita untuk mengetahui celah kekurangan dalam pelayanan kita tanpa harus membayar konsultan yang mahal untuk mengevaluasi kita. Nah, dan dari situ kita bisa melakukan yang namanya perbaikan. Jadi, jangan pernah menganggap keluhan sebagai sesuatu yang harus dihindari atau dibalas dengan kemarahan. Tapi, jadikan sebagai bahan evaluasi yang berharga. Oke, sekarang kita bahas penyebab terjadinya keluhan secara mendetail. Secara umum, keluhan muncul karena adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan.
Oke, di sini Ibu akan berikan contoh sederhana. Seorang tamu berharap dilayani dalam 5 menit, tetapi kenyataannya harus menunggu 30 menit tanpa ada penjelasan sama sekali. Menurut kalian, apakah hal tersebut bisa menimbulkan keluhan? Iya, Bu. Apalagi nih, kalau tidak ada penjelasan, kenapa bisa lama? Ya, betul sekali. Ketidakpastian itu lebih menyakitkan daripada menunggu. Selain itu, ada beberapa penyebab lain yang diantaranya yang pertama, pelayanan yang lambat. Biasanya ini terjadi karena ada masalah di efisiensi sistem. Yang kedua yaitu sikap petugas yang kurang ramah. Nah, biasanya ini ada masalah di attitude atau perilaku petugas. Yang ketiga yaitu informasi yang tidak jelas, tamu bingung harus kemana atau bawa berkas apa. Yang keempat, kesalahan dalam administrasi, nama salah atau data hilang. Dan yang kelima, yaitu kurangnya fasilitas pendukung seperti ruang tunggu yang sempit, panas, atau toilet yang kotor. Nah, Ibu ingin kalian berpikir sebentar dan berdiskusi dengan teman sebangku. Menurut kalian nih, dari sebuah penyebab tersebut, mana yang paling fatal dan paling sulit dimaafkan oleh tamu? Coba berikan alasannya ya. Saya, Bu. Kalau menurut saya, sikap petugasnya, Bu. Kalau pelayanannya lambat, tapi petugasnya ramah dan meminta maaf, kita masih bisa maklum. Tapi kalau sudah lambat, petugasnya judes pula, itu yang bikin emosi kita memuncak. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya analisisnya. Iya, benar. Itu memang yang paling sering terjadi dan paling berdampak pada citra kantor. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita hindari jika kita memiliki sikap profesional. Nah, di sini tujuan kita menangani keluhan bukan sekadar biar mereka bisa diem, tapi yang pertama, kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara memberikan solusi yang nyata. Yang kedua, memberikan kepuasan, yaitu mengubah tamu yang marah menjadi tamu yang loyal. Yang ketiga, menjaga hubungan baik agar tamu mau kembali lagi. Dan yang keempat, menjaga citra kantor, yaitu mencegah berita buruk yang akan menyebar. Nah, di sini Ibu punya 5 prinsip utama. Yang pertama cepat, tepat, sopan, empati, dan profesional. Nah, jika ada tamu yang marah sambil mengebrak meja, apakah kita boleh mengebrak balik? Tidak boleh, Bu. Harus tetap tenang. Oke, benar, sangat tepat. Kita harus menjadi air saat tamu menjadi api. Kita tidak boleh terpancing emosi karena kita membawa nama baik institusi, bukan nama pribadi. Ini bagian dari profesionalisme. Sekarang, mari kita bedah langkah-langkahnya secara rincinya satu persatu ya. Yang pertama yaitu mendengarkan atau listening. Jangan memotong pembicaraan, biarkan mereka mengeluarkan semua unek-uneknya. Yang kedua yaitu menunjukkan empati, yaitu menggunakan kalimat seperti saya mengerti perasaan Bapak atau Ibu. Dan yang ketiga adalah meminta maaf, meskipun mungkin bukan kesalahan pribadi kita. Kita meminta maaf
atas ketidaknyamanan yang dialami. Dan yang keempat, yaitu memberikan solusi, yaitu menawarkan jalan keluar, jangan hanya bilang tidak bisa. Yang kelima adalah tindak lanjut. Pastikan masalah benar-benar beres. Nah, sekarang ayo kita coba bedakan. Ibu jadi tamu yang komplain karena berkasnya hilang. Siapa yang mau jadi petugas dengan contoh respon yang buruk? Ayo, siapa? Saya, Bu. Waduh, Bu, kok bisa hilang? Coba cari lagi, mungkin terselip. Oke, nah ini adalah respon yang buruk. Ini namanya menyalahkan tamu dan tidak bertanggung jawab. Tamu akan makin marah kepada kalian. Oke, sekarang siapa yang mau mencoba memberikan respon yang baik untuk kasus yang sama? Saya, Bu. Mohon maaf, Ibu. Kami akan segera membantu mencari berkasnya. Mohon Ibu menunggu sebentar ya. Nah, jawaban itu sudah bagus, tapi kurang berempati. Coba kalau kalian menambahkan, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya memahami betapa pentingnya berkas tersebut bagi ibu. Saya akan segera berkoordinasi dengan bagian kearsipan dan memastikan hal ini segera diselesaikan. Mohon ibu berkenan untuk menunggu di ruang tunggu sebentar. Saya akan kabari perkembangannya dalam 10 menit. Nah, dengan jawaban yang lengkap seperti itu, tamu akan merasa lebih dihargai dan tenang. Oke, baik anak-anak, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk menarik kesimpulan bersama. Nah, dari pembahasan yang panjang tadi, kita paham bahwa keluhan bukanlah musuh, melainkan kesempatan emas untuk kita memperbaiki diri. Kunci utamanya ada pada komunikasi dan empati. Kita belajar bahwa menangani keluhan harus dengan kepala dingin, prinsip yang kuat, dan langkah yang sistematis. Oh iya, jangan lupa sikap sabar itu sangat penting. Tanpa kesabaran, semua teknik penanganan keluhan tidak akan berjalan maksimal. Sebagai calon staf administrasi atau sekretaris, kalian adalah wajah dari kantor kalian nanti. Dan di sini Ibu harap setelah pembelajaran ini, kalian tidak hanya memahami materinya saja untuk ujian, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat ada teman yang sedang kesal atau saat kalian menghadapi masalah pelayanan di tempat lain, belajarlah untuk berkomunikasi dengan baik, dengan sopan, dan solutif. Oke anak-anak, karena waktu kita sudah sangat mencukupi, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya atas keaktifan kalian hari ini. Ibu bangga sekali melihat kalian berani berdiskusi dan melakukan simulasi dengan sangat baik. Nah, nanti
Jika masih ada yang mengganjal atau ingin ditanyakan lebih dalam, silakan catat dan akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Akhir kata, semoga materi ini menjadi bekal yang bermanfaat untuk masa depan kalian semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. I just had to let you know you're